Bapak ini tak ada di interview dah ya? Cek deh. Api, Bandusai, Teras Muwakaf, Kadam, Banyak beli yang 8. Sang bagus yang tersalapan. bagus mah atos. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Alhamdulillah hari ini saya sudah berada kembali di dalam Masjid Pusdai Jawa Barat. Ini adalah hari ke-16 dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini seperti biasa setiap sore menjelang maghrib ada kegiatan takrib. Takrib itu adalah tadarus qobla maghrib. Dan hari ini kebetulan yang akan membacaan Al-Quran dari para jamaah adalah Ustadz Haji Dendi Abdul Aziz MSI. Beliau seorang imam masjid di Masjid Pusdai ya. Surah akan dibaca adalah surah Al-Adiyat. Kita akan ikuti kegiatan hari ini. Baik, kalau sudah dibuka kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Ya, mohon diperhatikan, falmughirati itu ghi-nya panjang mad asli, kemudian ro-nya juga panjang mad asli. Jadi falmughirati subha. Coba lagi. Ya, fa'atharna bihi naq'a فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Ya, jangan lupa pada akhir ayat ke-6 itu ada huruf dal. Huruf dal itu apabila sedang diberhentikan karena waqaf, maka dia termasuk huruf qalqalah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Kemudian diperhatikan ketika ada kata zalika, zalika itu yang panjangnya hanya huruf zal saja. Zalika wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu ala zalika lasyahid. Enggak? Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, wa innahu, jangan lupa kalau ada domir berupa ha, ya, hak domir, kemudian harokat domahnya terbalik. Harokat domahnya terbalik, maka itu adalah bacanya panjang, ya. Wa innahu gitu ya. Jadi enggak wa innahu lihubi, enggak. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, mohon diperhatikan di sini. Inna pertama itu harus dengung gunnah musyaddadah, kemudian rabbahum mimati menghadapi ba, itu hukumnya adalah ikhfa syafawi. Jadi harus dengung inna rabbahum, ya. Kemudian kalau bihim yauma itu mimati menghadapi ya. Mimati menghadapi huruf ya, dia adalah izhar syafawi, tidak boleh dengung, ya. Jadi inna rabbahum itu dengung, inna rabbahum bihim itu nggak boleh dengung, ya. Jadi gitu cara bacanya. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ya, coba lagi. Ya, baik. Ya, jadi sekali lagi surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ya, 11 ayat. Kita baca ulang bersama-sama ya, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, silahkan Bapak mencoba dulu Pak. Mau Bapak dulu ya. Silahkan. Pak siapa ini? Pak Salim. Silahkan Pak Salim. Ya, mohon maaf di situ ada huruf qalqalah Pak ya, yaitu huruf ta. Fawasatna bihi jam'a. Ya. La syahid. Ya. Ya.
Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Pak siapa tadi? Pak Salim. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Salim. Silahkan sekarang Bapak, Pak siapa Pak? Pak Boni, silahkan Pak Boni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmughi gitu Pak. Falmugirati subha. Fa'asaruna, nanya harus mendengar. Fa'asaruna bihi. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Lirab, babaknya pakai tasdid, lirabbihi. Jadi kalau ada tasdid itu ada tekanan, Pak. Lirabbihi gitu, Pak. Coba lagi. Ya. Wa innahu, hu-nya panjang, Pak. La syahid. Ya. 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 Ya, baik, terima kasih ya Pak Salim, Pak Boni udah baca surah Al-Adiyat. Ini termasuk surah Al-Adiyat ini, mohon maaf, tidak sepopuler surat yang sering kita dengar, yang sering kita baca hafal dari kecil, yaitu surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kalau surat itu mah yang dari kecil kita dulu sudah sangat akrab sekali. Terus Al-Kafirun juga, meskipun kadang-kadang beberapa orang ada yang suka ketukar, tapi sudah sangat familiar. Tapi kalau Al-Adiyat maksudnya tidak sepopuler itu di kalangan anak-anak terutama, atau kita yang belajar Al-Quran juga. Tetapi sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk terus akrab dengan Al-Quran, untuk terus sering dan banyak bertadarus Al-Quran, tentu kita harus baca semua ayatnya tanpa kita pilih-pilih. Dan yang menarik untuk kita cermati, bapak-bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah, para ulama terdahulu kalau maksudnya motivasi melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan, jangan sampai menjadi kita di bulan suci Ramadan menjadi memblek, etos kerja menurun. Ketika ditanya kenapa, jawabannya karena sedang puasa. Itu sebetulnya tidak boleh. Karena apa? Dalam sejarah Islam justru di bulan Ramadan itu banyak memperoleh kegemilangan. Ya, kalau pada masa Rasulullah itu perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, dimenangkan oleh orang Islam. 17 Agustus kemerdekaan RI tahun 1945 itu juga di bulan Ramadan, begitu. Kalau para imam madhab juga, Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i itu kalau satu kali Ramadan, Bapak Ibu, itu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali ya. Kalau kita pikirkan, aduh kumaha carana orang teka bayangnya gitu. Tapi kan kalau beliau memang di luar kepala, karena Al-Quran itu Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. 7 tahun teh bukan hafal juz 30, bukan hafal juz 30, hafal 30 juz usia 7 tahun. Usia 10 tahun Imam Asy-Syafi'i itu hafal 5.000 hadis.
dari kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Jadi ketika di Madinah terkenal sekali, Imam Malik itu adalah ulama besar, orang-orang pada ngaji sama Imam Malik, ya, ngaji hadis gitu. Tapi semua kan pada melihat didikte kan. Datang Imam Asy-Syafi'i yang masih usia 10 tahun itu datang, kemudian langsung ditanya, apakah Anda mau saya mau belajar, katanya. Anda mau membacakan atau bagaimana? Saya insya Allah sudah di luar kepala gitu. Coba gitu, usia 10 tahun hafal 5.000 hadis di kitab Al-Muwatta. Ya memang itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa, maksudnya jarang yang seperti itu. Jadi mungkin kalau saya prediksi Imam Asy-Syafi'i ini termasuk yang daya hafalannya seperti kaset, ya. Jadi apa yang terdengar langsung hafal gitu. Apa yang terdengar, makanya konon katanya kalau beliau pergi ke masjid, beliau itu telinganya takut mendengar hal-hal yang tidak baik di perjalanan, sehingga karena itu bakal cepat hafal gitu. Luar biasa, ya. Ya kita nggak bisa membayangkan gimana ininya, karena kan namanya di luar kepala, berarti tinggal segala aktivitas terus aja sambil murojaah begitu. Ya baik. Jadi surah Al-Adiyat, ya. Nah kemudian di surah Al-Adiyat ini pada setiap akhir ayatnya, ayat ke-1 sampai ayat ke-5, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 sampai ayat ke-5, di setiap akhir ayatnya ini hukum tajwidnya sama, yaitu mad iwad, ya. Mad iwad. Mad iwad itu terjadi apabila ada tanwin fathah menghadapi alif lalu diwakafkan, maksudnya berhenti, ya. Kan asalnya wal adiyati dhabhan, asalnya begitu, tapi karena berhenti maka kita baca wakaf berhenti, maka menjadi panjang dan harokatnya 2 harokat, namanya adalah mad iwad gitu. Wal adiyati dhabha, ya. Wal adiyati dhabha, kalau baca begitu dia 2 harokat dan nama hukumnya adalah mad iwad. Bagaimana kalau dibacanya disambung dengan ayat sesudahnya? Ya tergantung di depannya huruf apa. Kalau ini disambung ayat ke-1 dengan ayat ke-2, berarti tanwin menghadapi huruf fa, berarti ikhfa hukumnya, ikhfa ausat, ya. Maka membacanya menjadi wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha, begitu, ya. Jadi cara kita membaca diberhentikan atau dilanjutkan itu sangat berpengaruh kepada hukum tajwid, begitu. Seperti di sini, kalau berhenti di ayat ke-1, maka nama hukum tajwidnya adalah mad iwad, panjangnya 2 harokat. Wal adiyati dhabha, sudah 2 harokat. Kalau dibaca terus, dilihat di depannya apa? Oh ini ada huruf fa. Kalau tanwin menghadapi fa, ya ikhfa, namanya ikhfa ausat. Maka tentu harus dengung, ya. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha, begitu, ya. 2 harokat, mad iwad 2 harokat, ikhfa juga 2 harokat, ya. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha, begitu, ya. Kemudian yang selanjutnya ayat ke-3, kalau kita baca berhenti maka ini juga sama hukumnya mad iwad, panjangnya 2 harokat. Fal mughirati subha, ya. Jadi haknya itu, jadi kalau mad iwad dibacanya pendek, berhenti tapi pendek, salah itu. Misalkan gini, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, itu salah kalau begitu, karena panjang 2 harokatnya nggak ada, jadi harus ada 2 harokat. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, ya. Jadi ada 2 harokatnya. Kalau dibaca
Ayat ketiga kalau dibaca berhenti maka mad iwad lagi dan panjangnya 2 harokat. Ya. Falmughirati subha, itu adalah 2 harokat. Tapi kalau dibaca terus apa? Dilihat lagi ke ayat keempatnya. Oh, ada huruf fa lagi, berarti sama, ini juga ikhfa, dengung juga. Kalau disambung ayat ketiga dengan ayat keempat, falmughirati subhan fa'atharna bihi naqa'a, gitu ya, sama. Baik, itu ayat sampai ayat keempat. Kemudian ayat kelima, fawasaqo. Nah, ini jangan lupa to itu termasuk huruf qalqalah. Jadi kalau kita baca fawasatna bihi jam'a, itu kurang tepat, Pak. Kenapa? Karena qalqalahnya tidak terdengar. Hukum qalqalahnya tidak diterapkan. Fawasaqna bihi jam'a, gitu. Dan sebetulnya kalau makhrajnya sudah betul pas ke situ, maka dia dengan otomatisnya bakal mantul dengan sendirinya. Fawasaqna bihi jam'a, itu. Coba bersama-sama, Pak. Fawasaqna bihi jam'a. Coba. Nah, begitu ya. Jadi kalau masih dengar fawasatna, nah berarti nggak ada. Apalagi kalau bacanya gini, fawasatna, salah, karena 2 salahnya. Yang pertama toknya nggak qalqalah, yang kedua nunnya kenapa panjang, padahal tidak ada alif di situ, tidak ada pemanjang. Jadi pertama naknya dibaca pendek, kemudian toknya harus qalqalah. Fawasaqna bihi jam'a. Coba lagi. Fawasaqna bihi jam'a. Silakan Pak Salim. Fawasaqna bihi jam'a. Ya, huruf to itu Pak, huruf to itu lidah, ujung lidah ditempelkan ke belakang gigi seri atas. To, tapi agak ke langit-langit sedikit, agak mengarah ke langit-langit. To, ti, tu, sehingga fawasaqna bihi jam'a. Nah, gitu Pak ya. Oke, ulangi lagi Pak. Ya, silakan Pak Doni. Ya, begitu ya. Kemudian ayat ke-5, ayat ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Kalau ini ada qalqalah juga sama, yaitu huruf dal. Huruf dal berharokat, maksudnya dia hurufnya hidup tapi diberhentikan karena waqaf, maka dia harus qalqalah. Kalau lakanu, nu-nya mad asli tadinya, nun dhammah menghadapi wawu mati. Dhammah menghadapi wawu mati itu mad asli, lakanu. Tapi karena sekarang berhenti, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ini mad asli menghadapi huruf hidup yang diwaqafkan, maka hukumnya adalah mad arid lis-sukun, ya. Mad arid lis-sukun. Jadi lakanud itu adalah mad arid lis-sukun, panjang harokatnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi pas kita baca innal insana li rabbihi lakanud, ya, itu boleh panjang sampai seperti itu, karena dia boleh, atau 2 harokat, lakanud, itu cuma 2 harokat, ya. Kalau mau lebih panjang 4 harokat boleh, 6 harokat juga boleh. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini juga sama, termasuk ada qalqalah juga, qalqalah kubra, ya. Lakanud qalqalah kubra, lasyahid qalqalah kubra. Ya, sama juga
hukumnya kalau dibaca berhenti mad arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Coba lagi silakan Pak. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Coba. Wa innahu, hu-nya jangan lupa Pak, harus panjang Pak. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, silakan coba lagi Pak Salim. Ya, silakan Pak Buni. Wa innahu, gitu Pak, hu-nya panjang Pak. Nah, yang ka-nya nggak boleh panjang Pak. Ala dzalika la syahid wa innahu ala dzalika la syahid. Coba lagi Pak. Ya, itu Pak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Coba lagi Pak, sama-sama. Ya, silakan Pak Salim. Ya, silakan Pak Doni. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ayat ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Silakan. Ya, silakan Pak Salim. Ya, silakan Bapak. Ya, bagus. Wa hussila ma fis sudur. Sama-sama. Ya, wa hussila, la-nya harus pendek ya. Wa hussila ma fis sudur. Coba lagi. Ya, silakan Pak Salim. Ya, baik. Kemudian ayat yang terakhir, ayat ke-11. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ya, inna pertama itu dengung. Inna, kemudian rabbahum itu juga dengung, mimati menghadapi ba. Inna rabbahum, baru kemudian bihim. Nah, itu nggak boleh dengung, mimati menghadapi ya, izhar syafawi, tidak boleh dengung. Jadi inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sama-sama lagi. Ya. Kemudian diperhatikan juga ketika bilang yauma idzil la khabir, ini nggak boleh jadi yao, karena dia huruf Arab itu nggak ada o ya, kecuali huruf kho sama ro. Tapi kalau wawu ya au gitu ya. Jadi yauma maliki
maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin tapi maliki yaumiddin. Ini juga sama, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ya, silakan Pak Salim. Ya, silakan Pak Ali. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Kenapa? Ya, alhamdulillah. Memang betul Pak. Jadi kalau kita panjang pendeknya pas, dengungnya juga pas, maka irama itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, jadi suka masa dilakukan baca Quran, bukan dilakukan, justru dengan panjang pendeknya dengungnya pas itu maka dia muncul irama dan dia menjadi pas. Tapi kalau salah justru menjadi nggak pas, nggak nyaman juga kedengarannya, gitu Pak. Ya, makanya itu kalau yang sudah bisa maksudnya standar baca Qurannya baik dan bagus, ketika kedengaran ada yang salah itu terasa ke telinga itu misalkan ini harusnya panjang, ini harusnya dengung, ini harusnya pendek, tapi kenapa baca begitu? Bukan hanya dalam bacaan Quran, bahkan hanya dalam bacaan doa juga. Misalkan mohon maaf yang biasanya kalau doa minum air zam-zam itu, minum air zam-zam ya, kan itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Itu harusnya wa saqamin itu pendek ya, min kulli da'in dari segala penyakit, wa saqamin dan dari penyakit yang berbahaya yang kronis, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kadang kalau misalkan karena terbiasa dari kecil ngapalinnya min kulli da'in wa saqamin, itu kan salah. Kenapa jadi harus panjang gitu ya? Karena mungkin tadina satu irama dengan da'in. Kalau da memang panjang, min kulli da'in wa saqamin harusnya bi rahmatika ya arhamar rahimin gitu. Termasuk baca doa juga yang ayat Al-Quran asalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan gitu kan. Misalkan ayat betul Rabbana atina fid dunya hasanah gitu, kan kedengaran salah. Aduh, kok kenapa haknya panjang padahal enggak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau kedengaran salah tuh kenapa hasanahnya hasanah panjang, kedengaran salah gitu. Ya, begitu Pak. Jadi baca Quran itu sebetulnya pertama, dengan sering baca Quran banyak manfaat yang kita peroleh. Yang pertama jelas ibadah. Baca Quran itu ibadah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, riwayat Imam Abu Daud, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Dan itu dilakukan hadis itu belum bicara bulan Ramadan, ini baru bicara di luar bulan Ramadan. Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Kata Nabi kemudian, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi baca alif lam mim saja itu 3 huruf. Kalau kita bacanya ikhlas, bertadarus membaca Al-Quran, bacanya ikhlas, alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. 30 kebaikan karena 3 huruf, 3 kali 10 30 kebaikan. Apalagi kalau sering baca Qurannya. Makanya disebut bulan Ramadan itu salah satunya adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi kalau kita sering baca Quran, manfaat atau benefit yang pertama tentu itu adalah ibadah, pahalanya berlipat ganda. Kemudian yang kedua, kalau kita sering baca Al-Quran, semakin melatih lisan kita untuk akrab dengan huruf-huruf hijaiyah, melafalkan akrab, ini panjang, ini pendek, ini qalqalah, ini enggak, ini dengung, ini enggak, dan begitu ya. Jadi satu manfaat membaca Al-Quran itu satu berlimpah pahala. Yang kedua, melatih lisan kita untuk semakin baik terhadap bacaan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya,
mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membaca Al-Qur'an itu pasti akan dikelilingi oleh para malaikat, apalagi di bulan Ramadan, kemudian memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an. Ya, boleh. Kalau di wasal itu biasanya berkaitan dengan tanda baca juga, Pak. Tanda baca di sini kan ayat ke-1 itu lam alif, Pak ya. Lam alif itu kalau dalam tanda wakaf itu sebetulnya la waqfa fihi, tidak ada wakaf di situ. Ya, tapi karena di akhir ayat maka sebetulnya kalau berhenti juga boleh. Ya, kalau bukan di akhir ayat sebaiknya enggak wakaf di situ. Ya, karena misalkan ini napasnya kuat mau diwasal boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Ya, ya cukup disesuaikan dengan kekuatan kita. Kalau misalkan kita cukupnya ngewasalnya 2 ayat, ya sudah 2 ayat. Bahkan ada orang yang menapasnya panjang bisa mewasal sampai 5 ayat, bisa, Pak, gitu ya. Sebenarnya tidak ada aturan baku, yang penting bacaannya betul, baik dan benar, dengungnya, panjang pendeknya, qalqalahnya, syiddahnya dan lain sebagainya ya. Gitu, Pak, enggak. Ya, jadi tadi manfaatnya, 1 berlimpah pahala, yang kedua melatih lisan kita untuk semakin akrab melafalkan huruf-huruf hijaiyah, yang ketiga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara hikmah kita sering membaca Al-Quran. Suka ada yang berkata begini, kan ada orang yang suka ngejar khotam Al-Quran katanya di bulan Ramadan. Ya sebetulnya sah-sah saja, boleh, supaya jadi motivasi. Karena kalau nggak ditarget ke di khotam, jadi rada haroream baca Quran teh. Cekap we asa sekali cenah atau subuh sekali atau maghrib sekali, ya kurang. Atau kalau di bulan Ramadan mah ya sebaiknya kita kalau mau khotam 1 bulan itu setiap habis sholat fardu 2 lembar ya, 2 lembar kali 5 10 lembar, 1 juz rata-rata 10 lembar khotam. Tapi kalau misalkan aduh saya belum bisa, masih sibuk nih dengan pekerjaan, dengan aktivitas, ya sudah saya bisanya 1 lembar aja setiap habis sholat fardu, boleh, berarti 2 bulan dia khotam gitu ya. Apanya? Ya, jadi gini caranya, ada yang kejar khotamnya juga dibaca, ada juga yang perlahan-lahan kemudian sambil mengikuti makna kandungannya, baca Quran terjemah. Itu namanya tadabur. Ada tadarus, ada tadabur. Kalau tadarus itu membaca Al-Quran secara ya baca aja, misalkan kayak tadi wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, terus begitu. Atau kalau dalam baca misal Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Begitu terus ya. Itu tadarus sampai segitu. Tapi kalau misalkan abis cenah bade tadabur, ya kalau tadabur mah dibaca, nggak usah dengan suara juga boleh. Tadabur mah dibaca ayatnya. Misalkan gini nih, kan ada terjemahnya nih. Wal 'adiyati dhabha, ayat ke-1. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Ah gitu kan? Nah, itu namanya tadabur. Kalau tadabur mah nggak ada suaranya juga nggak apa-apa, dan niatnya juga ingin memahami mana ayat ya. Tapi kalau tadarus memang sebaiknya ada suaranya, minimal terdengar oleh diri sendiri. Apalagi kalau ada orang yang mendengarkan, supaya kalau ada yang salah dibetulkan. Itu, Pak. Tapi segala sesuatu itu dibangun karena kebiasaan. Kalau sudah dibiasakan, ketika sudah terbiasa, ketika enggak, itu ada terasa ada yang kurang. Betul, Pak ya? Misalkan gini, anak-anak sudah dibiasakan kalau habis sholat fardu pasti tadarus, misalkan gitu. Pokoknya harus tadarus. Atau sudah dibiasakan sholat rawatib, qobla ba'da. Namun henteu teh, pernah saya bercanda ke anak saya, nggak apa-apalah ayah, kan ini sekarang udah kemalaman, nggak usah sholat qobla langsung aja. Oh jangan ayah, sholat qobla
dulu gitu, karena sudah dibiasakan begitu, qobla ba'da. Bahkan kalau sudah terbiasa nggak usah disuruh, jadi begitu beres sholat, zikir sebentar, amin, berdoa, langsung bangun sholat ba'da. Maka demikian juga baca Quran, kalau sudah dibiasakan habis sholat fardu adalah baca Quran, meskipun hanya sehalaman misalkan, tapi rutin seperti itu, maka kalau enggak tuh terasa ada yang kurang. Itu perlunya, pentingnya membiasakan kebaikan, amal baik dibikin menjadi habit, amal kebaikan dibikin menjadi habit, menjadi kebiasaan. Setiap masuk ke masjid misalkan dibiasakan, kalau nggak subuh ya maghrib misalkan gitu, bersedekah, masukin kenceleng, itu menjadi akhlak, menjadi kebiasaan, menjadi habit. Maka kalau enggak tuh pasti ada yang kurang, terasa ada yang kurang. Ya, sesuai kemampuan aja, nggak usah ditarget nilai nominalnya. Yang penting kalau ke masjid berjamaah itu, kalau enggak subuh ya maghrib misalkan, masukin uang ke kenceleng sesuai kemampuan kita, mau 2.000, mau 5.000, kalau ada rezeki masuk 10.000 ya boleh. Yang penting continue-nya. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang paling afdal, yang paling utama itu adalah yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Itu. Jadi alangkah baiknya kita misalkan rutin setiap habis sholat fardu baca Quran sehalaman, dibandingkan dengan sekali baca Quran 1 juz 10 halaman tapi 3 bulan nggak pernah baca Quran lagi. Wah, itu nggak bagus ya. Demikian juga ngenceleng ke masjid, rutin setiap habis maghrib atau setiap habis sholat subuh ngenceleng ke masjid rutin, meskipun kecil misalkan cuma 5.000, tapi rutin dilakukan seperti itu, dibanding sekali ngasih tak 100.000, tak 3 bulan nggak pernah masukin kenceleng lagi ya, gitu. Jadi itu penting juga ya bagi kita untuk membiasakan amal-amal baik menjadi kebiasaan kita, menjadi habit bagi kita. Itu yang kemudian disebut dengan akhlak, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu, itu adalah akhlak. Sudah jam 6 ini, beberapa saat lagi kita akan persiapan pembagian makanan takjil ya. Nanti insya Allah ada yang membagikannya, ada yang mengkoordinir ya. Untuk sementara demikian pengajian takrib untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca at-tasdiq dan membaca hamdalah serta doa kifaratul majlis. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, demikian sudah berakhir program takrib hari ini 16 Ramadan 1447 Hijriah dengan para ustadz pembimbingnya adalah Ustadz Haji Dendi Abdul Aziz MSI. Sekarang kita sedang menunggu pembagian takjil ya. Sudah datang. Ya pemirsa, makanan takjil sudah datang, sebentar lagi akan dibagikan. Saya akhiri liputan hari ini, sore hari 16 Ramadan 1447 Hijriah. Saya Disjadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.